selesai. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti sudah berdoa semoga acara kita berjalan dengan lancar, sukses sampai akhir nanti. Dan acara ini juga kita rekam ya Bapak Ibu ya, jadi tenang. Jika Bapak Ibu nanti masih belum paham, bisa menyimak rekamannya. Ya, materinya apa saja? Nanti akan ada penjelasan menu di dalam sistem. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah yang mengikuti 1 atau 2 atau 3 kali, sudah ngelotok berarti ya. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu malam ini juga ada update terbaru dari sistem kita. Kemudian yang kedua, praktek transaksi antara lain top up atau isi saldo. Kemudian fokus malam ini yaitu tentang kirim barang, cara inputnya seperti apa. Kemudian bagi yang distributor atau platinum, cara mengaktifkan akun-akun baru. Dan juga ada buka kunci saldo. Dan nanti jika ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh sampaikan melalui chat langsung ke Ibu Nafisa atau ke saya. Nanti akan saya bantu jawab. Ya, itu saja Bapak Ibu materi malam ini. Kurang lebih 1,5 jam ke depan. Silahkan Bapak Ibu menyimak dan mengikuti. Semoga bisa sampai selesai mengikutinya. Ya, langsung saja saya panggilkan trainer dahsyat kita. Sepertinya sudah kenal semua ya. Ya, siapa lagi kalau bukan Ibu Nafisah Mungawana. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Eni. Wah, salam dahsyat berlimpah rezeki. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sehat Bu Eni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat luar biasa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya, mana nih? Selamat malam semuanya. Ini suaranya kemana ya? Oke, baik. Terima kasih, Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kita ketemu di training kirim paket. Nah, ini sebenarnya trainingnya sudah, berkali-kali ya, tapi ada aja yang belum bisa gitu ya, ada yang belum praktek, ada yang mungkin lupa, ada yang pernah daftar udah dari tahun berapa tapi nggak tahu sekarang itu ada kirim paket di dalam MNBC ya. Oke, baik. Eee, udah pada kenal saya semuanya ya mungkin atau ada yang baru kenal? Nah, tadi sudah diperkenalkan nama saya siapa, nama saya Nafisa Muawana ya, mungkin di sini ada yang baru masuk. Kita akan ketemu intens teman-teman, karena kita ada beberapa training-training ke depan yang teman-teman akan ikuti ya. Insya Allah tadi udah ada yang bilang, ada yang nanyain, "Bu, kapan untuk umroh?" Untuk umroh segera, karena ini pingin tur, ini pingin, penjelasan umroh, ini pingin apa, training ini, pengembangan bisnis dan internet marketing juga belum ya. Teman-teman yang penting teman-teman ikuti aja training-training saya. Yang biasa intens dilakukan untuk trainingnya yaitu kirim paket, tiketing itu biasanya setiap minggu, hampir setiap minggu saya selalu menyediakan. Nah, teman-teman silakan nanti, mungkin punya agen-agen ya. Nah, silakan teman-teman bisa ikuti ke sini. Baik, nah ini adalah, materi yang akan kita berikan malam ini dan tidak akan lama ya, karena nanti, penjelasan menu ini akan saya buat di YouTube khusus ya. Kemudian untuk praktek transaksi, nanti ada top up, ada kirim paket. Oke, sebentar. Kemudian untuk mengaktifkan akun, yaitu mengaktifkan cabang-cabang. Bagi teman-teman yang platinum atau distributor, atau mungkin masih bingung, saya ini levelnya di sini apa ya? Nah, ini yang bahaya ya. Teman-teman daftar di MMBC atau Multi Express, belum tahu saya itu levelnya apa. Jadi teman-teman nggak tahu haknya di mana, haknya, teman-teman itu apa gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ini saya akan berikan penjelasan insya Allah. Kemudian ada cara buka kunci saldo ya, nanti juga saya akan sedikit bahas. Oke, baik, saya akan langsung share saja. Oke, mana ya? Kok belum? Sebentar ya. Nah, saya share sebentar ya. Sebentar. Pak Alwi, wah Pak Alwi dahsyat ya. Selalu selalu setia. Setiap ada training selalu ikut, Masya Allah. Nah, ini dahsyat teman-teman, nanti kalau misalkan saya ada training-training ya harus ikut ya, harus ikut. Iya, saya share. Oke, sebentar. Ya, ini ya. Nah, teman-teman silahkan nanti teman-teman yang baru gabung atau yang baru buka akun, sekali lagi saya jelaskan bahwa di sini itu ada 2 cara untuk masuk ke dalam sistemnya. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan web base namanya, ya.
transaksi transaksi.klikmbc.biz, maka teman-teman login di sana, masukkan username-nya. Username-nya apa? Email biasanya ya. Nah, maka nanti silakan teman-teman bisa login. Bisa diakses di laptop, di handphone, di komputer. Silahkan, teman-teman mau di mana terserah. Kalau iPhone, sama iPhone juga menggunakan web-based karena belum ada aplikasi di iPhone-nya belum ada ya. Nah, kalau untuk aplikasi sendiri kita juga menyediakan, teman-teman bisa cari di Play Store, bisa MMBC atau Multi Express juga silahkan sama aja ya. Teman-teman mau yang mana boleh. Kecuali kalau teman-teman sudah memiliki aplikasi Play Store sendiri. Emang bisa ya Bu? Bisa ya. Oke, teman-teman login menggunakan aplikasi Play Store-nya Multi Express, maka nanti nama usaha teman-teman tidak akan muncul di handphone. Ya, yang muncul adalah nama pemilik aplikasi ya. Tapi kalau teman-teman loginnya menggunakan web base ya, ini transaksi.klikmbc.biz, maka nanti ada nama usaha teman-teman muncul. Contoh ya ini ya, kita masuk. Oke, teman-teman. Pokoknya gini, Bu, saya tuh bingung banget ya. Pelan-pelan, saya pelan-pelan ya. Sudah ngomong pelan-pelan, pokoknya jangan sampai teman-teman itu nggak bisa transaksi. Sorry. Maaf, salah lagi. Bentar. Bu, saya kok login kok salah terus username-nya, password-nya nggak pas. Perhatikan huruf besar dan kecil. Ya, huruf besar dan kecilnya perhatikan. Oke, kalau ada notifikasi seperti ini, teman-teman, itu artinya teman-teman itu sistemnya itu lagi terbuka di perangkat lain. Contoh, teman-teman login ke dalam laptop tapi belum logout. Nah, teman-teman login lagi menggunakan handphone. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini. Oke ya. Kalau tadi muncul pop-up seperti itu tiba-tiba muncul. Nah itu namanya program-program baru yang ada di sini ya. Nah ini yang tadi saya bilang, ketika nanti teman-teman login menggunakan transaksi.klikmbc.biz, maka teman-teman di sini akan muncul nama usaha teman-teman. Namanya siapa? City Express atau Nur Express, Express and Travel ya, terserah ya. Kemudian di sini teman-teman masuk ke dalam sistem ini, maka sudah langsung bisa membuka 3 usaha sekaligus. Tour travel, multi payment, dan kirim paket. Nah, teman-teman nanti bisa. Ya, oke. Saya untuk tour travel, multi payment tidak akan bahas. Saya akan jelaskan di YouTube nanti. Ya, YouTube-nya mana? Boleh nanti teman-teman bisa cek YouTube-nya Multi Express. Di situ saya sudah share juga pengembangan bisnis di sini seperti apa. Ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian ada bedah tur juga saya pernah. Kemudian untuk menjadi trainer juga di sana juga sudah saya share juga ya. Teman-teman bisa lihat. Oke, kemudian saya akan membahas yang ini aja malam ini ya untuk kirim paket. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan sedikit saja yang ada di dalam sistem kita. Nah, ini ada mata. Mata ini kalau diklik itu nanti akan kelihatan saldonya ya. Kemudian di sini ada gembok. Gembok ini kalau dibuka berarti ini bisa digunakan untuk transaksi. Tapi kalau gemboknya tertutup maka nggak bisa digunakan untuk transaksi. Kemudian di sini ada menu. Nah, teman-teman yang belum verifikasi data, ingat ya, sebelum teman-teman transaksi ini wajib verifikasi data. Caranya bagaimana? Nih, klik menu. Kemudian teman-teman lihat di bawah ini ada yang namanya verifikasi akun. Nih, teman-teman silakan upload KTP atau SIM. Ya, ada selfie, nanti ada video call. Video call-nya dari pusat nanti. Ketika teman-teman sudah upload, maka nanti teman-teman itu akan segera di video call. Biar cepat di video call-nya bagaimana? Laporkan ke admin, Mbak Sofi boleh ya. Kak Sofi, saya minta diverifikasi video call. Nanti yang ditanyakan sama Mbak Sofi, apakah sudah upload foto? Udah, tapi ingat ya, ketika teman-teman upload foto atau mau verifikasi akun, yang harus diperhatikan adalah foto milik sendiri. Jangan anaknya difoto, masukin ke foto profile, nggak bisa, akan ditolak. Foto punya sendiri, KTP-nya atau identitas punya sendiri. Kemudian nama yang di identitas harus sama dengan, foto yang di identitas itu harus sama dengan yang di profile. Atau ketika nanti di video call itu harus sama. Ya. Ketika di video call apa yang harus disiapkan? KTP sama kode agen. Kode agen ngambilnya di mana? Di profile. Ada JKT sekian-sekian.
Nah, ini yang belum diverifikasi ya. Di sini mungkin ada yang baru. Baik, kemudian di sini ada beberapa menu. Nah, ini ada ya. Di sini ada foto, ada profile, di sini ada, nah ini statusnya apa, nanti teman-teman bisa tahu. Mungkin agen atau mitra atau cabang ya. Ada cabang, kemudian ada master reseller mungkin. Nah, silahkan. Oke, di sini ada homepage. Homepage ini kalau diklik akan ke depan, ya, akan menuju ke sini, ke depan sini. Kemudian hot promo ini untuk promo-promo, ya. Kalau misalkan teman-teman mau tahu ada promo apa, silahkan klik promo di sini. Kemudian di sini ada cari tiket cepat, ini untuk tiket saya tidak akan membahas di sini. Ya, kemudian di sini ada tarik tunai tanpa kartu. Ya, tarik tunai tanpa kartu. Teman-teman kalau misalkan mau ditulis boleh, tapi kalau nggak ditulis nggak apa-apa. Teman-teman nanti juga akan ada rekamannya. Ya, tarik tunai tanpa kartu maksudnya bagaimana? Mengambil saldo yang ada di dalam sistem bisa ke ATM-nya Permata tanpa bawa ATM. Ya, nanti ada kode. Kemudian bisa juga ambil di Indomart. Ya, jadi di Indomart sama ATM Permata ini bisa namanya tarik tunai. Sekarang udah marak ya, kayak gitu ya. Oke, kemudian di sini ada international flight. Nah, international flight ini artinya teman-teman bisa jualan tiket pesawat internasional. Ya, ada Qatar, Emirates misalkan, atau apa aja. Silahkan. Nanti pembahasannya bukan di sini, tapi di tiket pesawat, training tiket pesawat. Bu, saya mah sudah pingin jualan, biar cepet gimana? Lihat rekaman yang sebelumnya, training yang sebelumnya di mana? Di YouTube-nya Multi Express. Tapi jangan lupa ya, rada-rada diklik-klik lah ya, subscribe-nya ya, subscribe ya. Silahkan lah ya. Oke, kemudian di sini ada tiket bioskop, teman-teman juga bisa jualan. Ya, dapatnya berapa? Rp500 per tiket. Kecil banget, Bu. Ya kecil kalau satu yang beli. Tapi kalau satu sekolahan, anak-anak satu sekolahan dibawa ke bioskop, ya lumayan kan gitu ya. Tidak harus antri. Kemudian di sini ada kirim paket. Kirim paket di sini saya akan bahas hari ini. Ada produk dan jasa. Produk dan jasa ini ketika diklik itu banyak menunya. Ya, ada tiket pesawat. Ketika tiket pesawat diklik, oh ada menu-menu lagi. Nah, ini saya nggak akan buka di sini ya. Karena nanti teman-teman kalau misalkan saya buka ini, pusing jadinya. Saya akan umpetin dulu. Nanti untuk training ke depan ya, biar ada kerjaan saya. Oke, nah ini produk dan jasa. Kemudian, nah di sini ada mesin uang. Mesin uang ini bagi teman-teman yang ingin memiliki mesin uang. Bagaimana Bu, saya tuh udah memiliki mesin uang. Mesin uangnya berbentuk apa nih bentuknya? Ini ada customize web dan app. Ya, selamat yang sudah punya. Yang belum jadi jangan berkecil hati. Yang belum jadi app-nya sama websitenya, tunggu ya, karena bertahap. Oke. Kalau teman-teman nanti ingin memiliki mesin uang ini seperti Traveloka. Traveloka memiliki mesin uang. Sedikit saya jelaskan, biar paham teman-teman. Ya, biar paham. Oke, perhatikan sini teman-teman. Pemilik Traveloka memiliki mesin uang dengan nama traveloka.com. Ini mesin uangnya pemilik Traveloka. Sama dengan aplikasi Play Store Traveloka. Teman-teman pernah download aplikasi Play Store Traveloka, itu juga mesin uangnya pemilik Traveloka. Kok bisa dinamakan mesin uang? Karena pemilik Traveloka lagi tidur, dia bisa dapat duit. Lagi jalan-jalan, dapat duit juga. Kenapa? Karena yang berjalan adalah mesinnya. Ini mesinnya. Ada orang klik traveloka.com, maka ada customer yang membeli tiket pesawat, hotel, Pelni, kapal feri misalkan gitu ya. Maka nanti setiap ada orang transaksi di traveloka.com, pemilik Traveloka itu memiliki penghasilan. Makanya sampai sekarang juga budget untuk iklan aja berapa miliar. Ya, di TV muncul aja terus. Karena apa? Ya, biar banyak yang membeli. Oke, apakah pembeli Traveloka atau misalkan customer Traveloka yang membeli tiket pesawat kenal dengan pemilik Traveloka? Tidak. Nah, itulah kehebatan dari passive income atau mesin uang. Orang yang sudah memiliki mesin uang sendiri, uangnya datang sendiri, lagi ngapa-ngapain datang sendiri. Nah, itu kehebatan dari mesin uang, ya. Selain traveloka.com ada juga aplikasi Play Store. Teman-teman download aplikasi Play Store, transaksi di sana, pemilik Traveloka dapat duit. Nah, sama kegunaannya dari web travel atau aplikasi Android. Kita juga bisa membuatnya. Teman-teman misalkan Pak Alwi, ya, misalkan Pak Alwi ingin memiliki nama websitenya Alwi Travel.
Oke, alwitravel.com mau apa ya? Kalau .co.id harus bayar ya. Tapi kalau .com tidak harus bayar lagi. Oke, alwitravel.com. Namanya apa? Alwi Travel misalkan, ya. Maka nanti ini contoh ini yang sudah jadi aja. Ini contoh argosaritravel.com ini milik saya misalkan ya. Oke. Nah, ini milik saya, ya. Ketika nanti teman-teman memiliki mesin uang, nanti akan muncul seperti ini. Misalkan di sini namanya alwitravel.com. Namanya siapa di sini? Alwi Travel. Ya. Ketika sudah seperti ini, maka orang itu bisa membeli tiket pesawat sendiri, kereta, hotel, pelni, kapal feri. Ya, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman sudah memiliki website sendiri, teman-teman nggak harus pusing-pusing, websitenya MMBC apa ya? Transaksi.mbc apa ya? Nah, teman-teman nggak harus pusing-pusing karena apa? Di websitenya teman-teman nanti juga ada di sini login system. Teman-teman bisa login menggunakan websitenya teman-teman sendiri. Ya, seperti itu. Nah, ini kegunaan dari website auto issued atau mesin uang. Orang bisa mencari tiket pesawat sendiri, ya. Dari mana? Jakarta, kemana? Ke Denpasar misalkan, contoh. Tanggal berapa? Tanggal eh, apa ya? 1 Agustus misalkan ya. Maka nanti silakan customer pilih sendiri. Kalau sudah pilih, maka nanti dia, nah kayak gini ya. Oke, kita lihat. Ini Jakarta Denpasar tanggal 1 Agustus. Kita lihat Traveloka. Nah, ini sedikit biar teman-teman paham. Jakarta Bali tanggal 1 Agustus ya, kita samakan. Oke. Ini Traveloka, ini Argosari Travel. Kita lihat ya. Kita lihat. Nah, ini ada Super Airjet. Ya, kita tunggu ya. Oke, ini ada AirAsia, ada Tanusa. Oke. Ada Super Airjet ya. Perhatikan teman-teman, perhatikan. Ya, perhatikan. Kalau ada orang klik traveloka.com, maka dia itu bisa melihat harga tiket pesawat sendiri. Ya, Bu, Traveloka biasanya harganya murah. Tidak ada harga murah. Yang ada itu adalah trik marketing. Nah, ini ya. Traveloka memotong komisinya 3.800. Maka harga tiket pesawatnya 775.700. Oke. Argosari Travel kita lihat. Ya. Argosari Travel dipotong komisinya 4.000. Jadi lebih murah Rp200 daripada Traveloka. Sama nggak dengan Traveloka? Sama. Kalau ada orang membeli tiket pesawat ke saya, Bu Nafisa saya beli tiket pesawat, saya lagi ngisi training, maaf ke argosaritravel.com aja ya, nanti ada potongan kok. Sama ya dengan Traveloka, coba dicek aja. Akhirnya cek ini 775.500, Traveloka 775.700. Emang nggak rugi kalau misalkan ada orang membeli tiket pesawat di sini? Nggak rugi. Kenapa? Karena kita dapat komisi. Berapa komisi tiket pesawat di sini? Tiket pesawat itu komisinya lumayan, teman-teman. Ya, ada yang 10.000, ada yang 100.000, ada yang 80.000. Kalau misalkan komisi kita dipotong 4.000, ya, sedangkan komisi kita dari perusahaan dapatnya misalkan 20.000, dipotong 4.000, ya, kita masih punya 16.000. Ada orang membeli tiket pesawat ke sini, kita dapat duit. Masuknya kemana? Ke saldo sistem di sini. Setiap orang membeli tiket pesawat menggunakan Alwi Travel, maka Pak Alwi akan mendapatkan komisi ke sini. Nah, itu namanya mesin uang. Ya. Jadi bisa jalan sendiri, orang pesan tiket pesawat sendiri, kemudian nanti kalau sudah masukin data-datanya, dia booking, maka nanti akan diarahkan pembayarannya ke beberapa tempat. Ya. Bisa ke Alfa, bisa ke Indomaret, bisa ke kartu kredit juga bisa, ya. Transfer juga bisa, ke virtual account juga bisa. Ketika customer bayar, maka etiketnya terkirim otomatis ke customer. Nah, itu kehebatan dari website auto issued. Nah, ini sebelah kanan ada aplikasi Android. Ini juga salah satu mesin uang. Bedanya apa? Kalau web travel, orang klik Argosari Travel, maka dia bisa transaksi langsung. Ya. Klik alwitravel.com, dia transaksi langsung. Tapi kalau teman-teman misalkan ya memesannya aplikasi Android, maka nanti orang download dulu di aplikasi Play Store, maka baru akan transaksi. Misalkan Pak Alwi itu saya mau pingin pesan aplikasi Bu. Oke. Maka nanti aplikasi Pak Alwi itu ada logonya Pak Alwi,
namanya Alwi Travel. Orang nanti cari di aplikasi Play Store-nya, Pak. Di aplikasi Play Store, maka nanti Alwi Travel itu akan muncul bersama logonya. Orang download, kemudian membeli tiket pesawat di sana, maka nanti Pak Alwi dapat komisi. Nah, itu kegunaannya sama dengan website auto issue. Bedanya, aplikasi Android itu di-download, web travel itu diklik. Aplikasi Android berlaku selamanya, web travel ada perpanjangan tahunan. Berapa perpanjangannya? 600 ribuan. Kok mahal? Ada domain, ada SSL, apalagi itu SSL. Ya, domain itu kayak alwitravel.com itu domain. Tapi kalau teman-teman itu websitenya itu tidak ada secure, tidak ada SSL-nya, maka di sini akan terbuka dan nanti ketika ada orang klik Alwi Travel, ya alwitravel.com, maka ada tulisannya tidak aman. Makanya nanti teman-teman ketika pesan website auto issued, ya maka itu sudah aman karena kita ada SSL-nya. Seperti itu ya, ini namanya mesin uang. Kalau teman-teman ingin tahu berapa sih harganya, nah ini nih. Ini teman-teman bisa tahu ini harganya berapa? 4 juta. Tapi di sini ada voucher. Teman-teman yang ada di sini silakan nanti kalau mau pesen website auto issued, caranya bagaimana? Top up ke dalam sistem. Ya, top up-nya berapa? Top up-nya cukup 2 juta. Teman-teman masukkan Seminar Yes. Seminar Yes ini ketika dimasukin dan teman-teman pesan aplikasi atau website, maka nanti akan terpotong otomatis jadi harganya 2 juta. Atau teman-teman juga bisa hubungi admin kita, bisa pesan melalui kita. Nanti kita akan kasih promonya. Ya, silahkan. Kalau teman-teman bingung menggunakan sistem. Dan teman-teman, untuk promo 50%, silahkan nanti teman-teman bisa menghubungi admin karena ini terbatas. Ya, bisa menghubungi Mbak Sofi. Oke, itu adalah mesin uang. Kemudian keunggulan dari mesin uang kita bisa setting harga biar bersaing dengan Traveloka. Nanti penjelasannya ada di tiketing ya. Oke, kemudian di sini ada user list. Yuk, teman-teman yang platinum silahkan atau distributor. Keunggulan dari distributor adalah dia bisa untuk mendaftarkan cabang-cabang atau mendaftarkan akun baru. Teman-teman klik user list-nya, maka di sebelah kanan ada tambah user. Silahkan tambah usernya diklik dan teman-teman silahkan untuk melihat. Di sini ada form yang harus diisi. Jadi misalkan teman-teman mau mengaktifkan istrinya, mau mengaktifkan anaknya, mau mengaktifkan saudaranya, ini caranya. Ya, masukin ini laki-laki atau perempuan, namanya siapa, kemudian di sini ada level ya. Nah, teman-teman silakan aktifkan. Ada mitra, agen atau distributor. Nanti saya jelaskan ya. Saya jelaskan ini. Teman-teman silakan aktifkan agen ya, misalkan agen. Kenapa bukan mitra? Nanti saya jelaskan. Jangan di sini. Mobile banking. Mobile phone ya, mobile phone ini teman-teman silakan diisi sesuai dengan nomor teleponnya. Phone office, nah teman-teman silakan kalau ada nomor telepon kantor, silakan diisi, kalau enggak apa-apa. Nama usahanya siapa? Misalkan Cicik Travel ya, misalkan atau misalkan Cicik Express, boleh? Boleh. Kalau misalkan Tour and Travel, N-nya nggak boleh pakai kayak gini. Nah, nggak boleh ya. Jadi pakainya Tour and Travel. And Travel ya, seperti ini ya. Apakah harus tour travel? Tidak juga. Mau misalkan multi bisnis boleh? Boleh. Yang penting jangan sampai nama usaha teman-teman itu sudah dipakai sama orang lain. Negara asal silahkan, kemudian provinsi diisi ya, kemudian kota, alamat, dan teman-teman. Di sini ada email, emailnya nggak boleh salah. Ya, silahkan isi email sesuai data user ID yang akan diaktifkan. Bu, kalau saya misalkan buka di Jakarta, saya ingin buka cabang di Madiun, di Malang ini. Emailnya berbeda-beda ya sama nomor teleponnya. Betul. Semua akun yang didaftarkan emailnya berbeda dengan yang emailnya teman-teman sudah aktif. Kontaknya juga tidak boleh digunakan bersamaan, tidak boleh satu nomor, satu email, satu sistem. Setiap sistem yang diaktifkan atau user ID yang diaktifkan wajib verifikasi. Jadi teman-teman misalkan ada nyuruh staf buka di mana-mana aman karena apa? Ada verifikasi stafnya ya di dalam sistemnya. Oke, kalau sudah teman-teman masukkan email yang tidak boleh salah. Kalau salah fatal karena apa? Nanti otomatis tidak akan mendapatkan password. Ya, kalau emailnya salah nggak akan dapat password. Kalau nggak punya password nggak akan bisa login. Intinya gitu ya. Kemudian ini klik
Ya, ini diklik kemudian add user. Kalau sudah di add user, maka nanti otomatis teman-teman tinggal dicek saja. Di sini ada, ya di sini ya teman-teman mau lihat boleh ya. Harus sudah tertanam di situ. Oke, nah teman-teman di sini selain user list, teman-teman, selain user list, teman-teman silakan lihat di sini ada yang namanya user referral. User referral ini bisa digunakan untuk mendaftarkan akun juga, ya, mendaftarkan akun juga. Tetapi saya tidak menyarankan. Kenapa? Karena ketika ada yang didaftarkan menggunakan user referral ini, maka nanti otomatis dia sebagai mitra. Ya, mitra itu kenapa sih? Kok kenapa sih? Maksudnya eh, apa sih kekurangan kelebihannya gitu ya, nanti saya kasih tahu. Jadi setiap teman-teman mau mengaktifkan akun silakan aktifkan ini ya. Oke. Kemudian isi saldo saya akan kasih tahu nanti cara top up saldo. Kemudian saldo changer ini untuk konversi saldo antar mata uang. Transfer saldo ke user digunakan untuk transfer dari sistem teman-teman ke sistem orang lain. Sistemnya siapa misalkan ya. Nanti kalau misalkan teman-teman transfer saldo dari sistem satu ke sistem yang lain, maka nanti penerima saldo ini itu tidak bisa transaksi transfer uang, kemudian tidak bisa transaksi e-wallet selama 3 hari. Ya, e-wallet itu apa? Top up OVO, kemudian ada apa? GoPay ya, ShopeePay itu nggak bisa. Selama 3 hari, itu nggak bisa. Kalau untuk tiket pesawat bisa? Bisa. Ya. Nah ini kelemahan dari transfer saldo ke user. Kemudian transfer uang ini digunakan untuk apa? Teman-teman silakan transfer uang nanti. Kalau misalkan teman-teman mau transfer saldo teman-teman yang di sini ke rekening teman-teman ini menggunakan transfer uang. Ya. Kemudian di sini ada laporan cash flow. Laporan cash flow itu digunakan untuk apa? Untuk melihat semua transaksi. Ya, semua transaksi teman-teman. Misalkan teman-teman mau cek transaksi apa? Kapan gitu ya, silahkan. 1 bulan, 5 tahun yang lalu bisa? Bisa. Ya, misalkan. Teman-teman bisa lihat transaksi bulan Juni. Ya, misalkan. Teman-teman bisa lihat juga. Kayak gini ya, teman-teman bisa lihat. Transaksi komisi teman-teman juga akan muncul di sana. Gitu ya. Kayak ini masih banyak misalkan. Nah, silakan nanti teman-teman itu akan kelihatan di sini. Itu namanya laporan cash flow. Kemudian ada message inbox. Nah, ini untuk chat admin ya, tapi nggak usah di sini nggak apa-apa. Teman-teman nanti akan masuk ke dalam WA ya, insya Allah besok. Kemudian di sini akun profile, teman-teman kalau diklik, nah teman-teman perhatikan, kalau teman-teman misalkan nanti mau mau merubah nama usaha, silahkan nanti teman-teman bisa rubah usahanya. Menggunakan apa? Di akun profile. Kalau yang tidak bisa dirubah apa? Email sama nomor telepon tidak bisa dirubah sendiri ya, harus melalui admin kita. Kemudian kalau mau download sertifikat silahkan teman-teman download sertifikatnya di sini. Ya, nanti ada download sertifikat, silahkan. Kemudian upgrade akun. Nah, teman-teman perhatikan ke upgrade akun, perhatikan teman-teman. Ya, di sini ini ada menu yang baru, ya cara upgrade akun. Kami buat ada bulanan, ada 3 bulan, ada 6 bulan, ada 12 bulan, ada lifetime. Nah, khusus lifetime ini teman-teman kalau masukkan voucher seminar Yes. Nah, ini ada voucher seminar Yes ya, voucher. Maka semua biaya upgrade ini, misalkan teman-teman mau upgrade master reseller, ya harganya 15 juta. Nah, nanti teman-teman ketika memasukkan seminar Yes, maka akan terpotong otomatis 7,5 juta. Ya, keunggulan dari master reseller apa? Ya nanti saya kasih tahu. Ini contoh ya, akan mendapatkan cashback-nya jauh lebih besar. Oke, nah teman-teman nanti bisa. Nah, bedanya apa kalau lifetime? Lifetime itu selamanya. Tidak harus perpanjangan kecuali cabang. Ya, kalau cabang ada perpanjangan 5 tahun sekali, tapi kalau ini enggak. Sampai ke master reseller itu tidak ada perpanjangan. Emang di sini tingkatannya apa aja sih, Bu? Ya, nanti saya kasih tahu ya. Oke, di sini teman-teman, untuk tingkatan-tingkatan itu ada yang namanya distributor pulsa. Ya, teman-teman klik ya. Kalau teman-teman belum aktif, otomatis ini akan muncul. Ada namanya distributor pulsa, distributor PPOB. Nah, teman-teman di sini lihat, di sini harganya 500.000. Teman-teman masukkan seminar Yes di vouchernya, maka akan terpotong 250.000. Bedanya apa? Ya,
Teman-teman apakah saat ini itu sudah termasuk distributor pulsa? Walaupun teman-teman platinum atau distributor, teman-teman belum, selama teman-teman belum upgrade, ya. Keunggulannya apa? Upgrade distributor pulsa, harga pulsa lebih murah dari sekarang. Kemudian, kemudian nanti kalau teman-teman upgrade distributor pulsa, ketika teman-teman memiliki cabang-cabang dan user-user ID baru, ketika mereka transaksi pulsa PPOB itu pembayaran telepon ya, Telkom ya, kemudian PLN ya. Nah itu. Maka nanti teman-teman akan dapat cashback dari mereka. Emangnya kalau saya sekarang distributor atau platinum, kemudian saya itu belum upgrade distributor pulsa, saya nggak dapat passive income dari transaksi agen-agen saya ya atau cabang-cabang saya. Betul, tidak mendapatkan passive income dari transaksi pulsa atau PPOB mereka yang mereka transaksikan ya. Maka silakan teman-teman kalau ingin upgrade menjadi menjadi distributor PPOB atau pulsa silahkan ya. Ini nanti dari harga 500.000 teman-teman masukin voucher seminar ya, maka ada potongan jadi 250.000. Kemudian di sini ada agent ya, agent travel. Agent travel itu 2.500.000. Kalau teman-teman saat ini mitra kemudian mau upgrade jadi 2.500.000. Nah, cukup teman-teman nanti masukkan voucher seminar ya, maka akan ada potongan jadi 50% ya. Sama di sini juga ada distributor travel. Nah, distributor travel teman-teman juga bisa upgrade ya. Teman-teman di sini 5 juta jadi 2.500.000. Di sini juga ada master distributor dari 7 juta jadi 3.500.000. Kalau masukin voucher seminar yes dan pilih yang lifetime. Tapi kalau pilihnya yang bulanan, 3 bulan, 6 bulan sekali. Kalau ini nggak diperpanjang, otomatis akan turun lagi. Ya. Oke, nah ini upgrade. Kemudian di sini ada cashback ya, cashback. Nah, cashback teman-teman perhatikan. Keuntungannya, nah ini perhatikan ya, kalau teman-teman saat ini distributor, kemudian mengaktifkan akun, dan akunnya itu yang diaktifkan adalah mitra, perhatikan mitra. Siapa di sini yang mitra? Teman-teman bisa lihat, nggak dapat komisi dari tiket pesawat, tiket kereta, hotel, tadi nggak dapat. Mitra itu dia hanya bisa mendapatkan harga pulsa, telepon harga yang terbaik, tagihan, angsuran, harga terbaik, e-wallet dan e-money dapat 1.250. Hanya itu aja. Jadi teman-teman dari sekarang itu dicek sebenarnya di profil itu teman-teman sebagai apa levelnya? Mitra kah, agen kah, atau distributor kah? Ya, kalau ada orang bilang daftar MMBC gratis, ya mitra. Ya, kalau ingin mendapatkan komisi dari tiket pesawat bagaimana? Upgrade. Ya, ada level atas-atasnya. Nah, ini makanya kalau teman-teman mengaktifkan akun atau mengaktifkan cabang, silakan teman-teman aktifkan sebagai agent. Nah, ini agent ya. Karena agent dia akan mendapatkan komisi dari semua transaksi yang ditransaksikan. Tiket pesawat dapat ya 60%, bukan dari harga tiket pesawat tapi dari komisi perusahaan. Ya, untuk tiket pesawat. Contoh teman-teman membeli tiket pesawat ke Traveloka. Pesawatnya misalkan Lion, maka Lion akan memberikan komisi ke Traveloka. Misalkan komisinya 100.000. 100.000 ini 100% buat Traveloka karena teman-teman sebagai pelanggannya Traveloka. Tapi beda. Kalau teman-teman transaksi menggunakan sistem kami, teman-teman transaksi Lion, kemudian komisi perusahaan 100.000, maka 100.000 ini akan dibagikan ke agen, 60% yang transaksi agen ya. Kalau teman-teman sekarang sebagai platinum atau distributor, maka dapatnya 70%. Ya, dari komisi perusahaan. Ini ya, hitungan tiket pesawat. Seperti ini teman-teman bisa lihat nanti. Ya, cashback-nya akan muncul. Kemudian di atasnya, di atas agent travel resmi, ada yang namanya distributor travel resmi. Kalau teman-teman saat ini platinum, maka teman-teman sistemnya adalah distributor levelnya. Kalau teman-teman standar, maka teman-teman standar itu sama aja dengan agen. Ya. Nah, keunggulan dari distributor, teman-teman. Kalau agen, dia hanya mendapatkan satu sistem dan tidak bisa buka cabang-cabang, nggak bisa. Ya, jadi hanya memiliki satu sistem. Kalau bapaknya lagi transaksi, anaknya nggak bisa transaksi. Ya, nah ini kalau teman-teman agent. Tapi kalau teman-teman distributor, bisa buka cabang dimanapun. Ya, bisa buka user ID atau username dimanapun.
Berapa? Miliaran. Teman-teman memiliki saudara, 100 saudara seluruh Indonesia, dan teman-teman sekarang sebagai distributor atau platinum, silahkan bisa buka cabang di mana-mana. Ya. Nah, cabangnya aktifkan aja, user ID diaktifkannya apa? Agen, biar mereka juga dapat komisi. Oke. Nah, distributor ini dia mendapatkan passive income dari transaksi agen-agennya atau cabang-cabangnya. Nah, ini keunggulan dari distributor. Makanya teman-teman selamat yang sudah distributor ya. Yang belum segera upgrade. Sayang soalnya. Oke. Teman-teman saat ini distributor. Ini distributor. Kemudian buka cabang. Buka cabang di mana-mana di beberapa daerah. Cabangnya transaksi. Transaksinya 4 transaksi. Tiket pesawat, kirim paket, pelni, kapal feri, maka teman-teman masih dapat passive income. Nah, kita lihat ya. Kita lihat, ini cashback dari pribadi, kemudian ada juga dari agent-agent yang didaftarkan. Tuh, kirim paket dapat. Kemudian ada tiket pesawat juga dapat, tiket kereta juga dapat. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pelni, kapal feri, itu dapat passive income. Oke ya, nah ini keunggulan dari distributor, makanya dia nanti bisa mendapatkan passive income. Tidur pun dapat duit. Yang penting teman-teman buka cabang sebanyak-banyaknya, tapi kami tidak menyuruh, kita tidak ada target karena penghasilan kita bukan dari sana, tapi penghasilannya dari kalian transaksi, dari kita transaksi, ya. Oke, ini distributor. Di atas distributor travel resmi ada master distributor. Bedanya apa master distributor? Master distributor bedanya sama distributor itu hanya di sini aja. Master distributor dia mendapatkan komisi tiket pesawat lebih besar. Berapa? 75%. Itu aja udah. Ya, kalau passive income-nya sama dari 4 transaksi. Ya. Jadi ini master distributor. Kemudian di atasnya ada cabang 2, ada cabang 1. Cabang 2 dapat komisinya 85% tiket pesawatnya. Cabang 1 90%. Ya, passive income-nya lumayan besar, teman-teman. Jadi kalau misalkan nih teman-teman sekarang cabang 1, kemudian teman-teman banyak agennya. Agennya kalau transaksi tiket pesawat kan 60%. Berarti jarak ke cabang berapa? Passive income transaksi agen-agennya 30%. Kalau teman-teman yang cabang memiliki distributor, distributor komisi tiket pesawat 70%, maka setiap distributor transaksi, maka cabang dapat passive income 20%. Kalau cabang transaksi sendiri 90%. Siapa yang mau jadi cabang? Ayo, ya. Ayo harus mau, harus punya impian. Karena apa? Cabang nanti teman-teman bisa buka kantor, bisa buka training-training di sana, kemudian teman-teman juga mendapatkan sertifikat notaris. Dan nanti untuk trainingnya langsung saya terjun ke lapangan, langsung ke tempatnya teman-teman. Ini cabang ya. Kemudian ada master reseller. Master reseller itu di atas master distributor ya sebenarnya ya. Nah, teman-teman master reseller bedanya apa sama distributor? Gampangnya gini, kalau distributor itu dapat passive income dari 4 transaksi agen. Agen itu atau misalkan cabang-cabang kita itu ada transaksi tiket kirim paket, tiket pesawat, kapal feri, kapal pelni, maka dapat pasif. Tapi kalau master reseller, teman-teman sekarang upgrade menjadi master reseller, ya, maka nanti otomatis teman-teman akan mendapatkan passive income dari semua transaksi yang ditransaksikan sama cabang-cabangnya atau akun-akunnya, akun-akun yang baru yang didaftarkan. Keren banget. Semua transaksi bayangin. Hotel dapat dia ada cabang kita transaksi selain hotel apa? Tiket kereta dapat juga passive income-nya. Semua transaksi dapat. Ini master reseller, ya. Nah, ketika teman-teman upgrade master reseller, bonusnya apa? Yang pertama, dapat website auto issued dengan nama usaha teman-teman. Websitenya harganya berapa tadi? 4 juta. Ya. Yang kedua, dapat aplikasi Play Store, teman-teman. Aplikasi Play Store. Harganya berapa? 4 juta. Yang ketiga, langsung terupgrade menjadi master distributor ya. Master distributor. Harganya berapa? 10 juta. Tadi berapa? 7 juta ya. Master distributor itu 7 juta. Teman-teman udah lewat. Udah website 4 juta, aplikasi 4 juta, master distributor 7 juta. Udah berapa ini? Ya, harganya berapa? Dari 15 juta. Teman-teman silakan masukkan vouchernya. Kalau nggak dimasukin vouchernya nggak ada potongan. Masukin vouchernya seminar yes. Ya, maka teman-teman bisa mendapatkan potongan harga 7,5 juta.
tapi hanya ada 2 voucher untuk master reseller. Ya. Oke, silahkan. Kalau ada yang mau manfaatkan silahkan. Nah ini ya, teman-teman harus tahu sebenarnya teman-teman levelnya apa. Oke, kemudian apalagi di sini ada verifikasi akun sudah ya. Oke, kemudian di sini ada ganti password kalau mau ganti password, ada kunci saldo. Nah, teman-teman kalau misalkan mau kunci saldo, ini mau digembok, ya silakan teman-teman klik kunci saldonya. Nanti kalau misalkan teman-teman tiba-tiba akun baru kok tiba-tiba kuncinya saldonya terkunci. Perasaan saya tidak kunci saldo itu biasanya dari pusat itu memberikan keamanan aja. Bagaimana cara bukanya? Nanti bisa hubungin admin kita biar kita pandu ya. Oke, itu aja untuk menu. Oke, saya akan coba untuk bagaimana cara teman-teman itu top up ke dalam sistem. Bagaimana mengisi saldo ke dalam sistem? Perhatikan baik-baik ya. Di sini ada yang namanya dompet. Nah, isi saldo ada gambar dompet. Teman-teman diklik aja. Oke, diklik ya. Maka nanti teman-teman bisa di sini ada transfer bank, ada virtual account, ada metode top up lainnya, ada apa aja. Bisa menggunakan QRIS juga, ya, ada setor tunai ke Alfa Group, ya, ada Indomaret, ada kartu kredit, tapi saya tidak menyarankan. Kenapa? Teman-teman bisa lihat di sini biayanya cukup besar ya. Teman-teman top up 100.000, maka nanti ada biaya 108.000. Kalau ke Indomaret 104.500. Kartu kredit apalagi ada biaya admin ya. Untuk QRIS 0,7 ya, teman-teman bisa lihat di sini infonya. Oke, saya akan membahas transfer bank dan virtual account. Perhatikan, teman-teman silahkan ketika mau memasukkan saldo ke sini, pilih yang transfer bank kalau di bawah jam 9 malam. Ya, oke. Nah, jadi bagaimana caranya? Teman-teman silahkan klik di sini, pilih bank tujuan. Teman-teman harus memiliki minimal keempat bank ini harus miliki salah satunya. Mandiri, BCA, BRI, BNI. Kenapa? Agar ketika teman-teman transfer itu tidak ada biaya. Tidak ada biaya antar bank. Ya. Oke, misalkan teman-teman memiliki bank BCA, teman-teman klik bank BCA. Atau teman-teman memiliki bank Mandiri, silakan klik bank Mandiri. Maka ketika diklik banknya, di sini akan muncul, disuruh transfer kemana. Nominal top up-nya silahkan minimal 50.000, ya minimal 50.000. Kemudian nama pengirim, tulis. Nama pengirimnya siapa? Pemilik sistem, wajib. Jadi pengirim yang mau transfer nanti, harus pemilik sistem ini siapa. Jangan sampai teman-teman sebagai nama akunnya, anaknya yang transfer. Nggak bisa. Nggak akan masuk otomatis. Ya, ini transfer bank. Kalau sudah seperti ini, jangan dulu ditransfer. Emak-emak biasanya suka lupa. Klik dulu lanjutkan. Kalau sudah diklik lanjutkan, maka akan langsung ke halaman berikutnya. Akan dikasih tahu berapa nominal yang harus teman-teman transfer. Ya, oke kita tunggu. Jangan sampai salah ya, nominalnya yang harus teman-teman transfer. Nah ini sudah keluar. Di sini teman-teman harus transfer sesuai nominal yang diinginkan. Semua akun yang top up itu, semua orang yang member yang top up di sini itu berbeda-beda nominalnya. Misalkan Pak Alwi itu mau top up 50.000, ya. Di sini itu enggak selalunya belakangnya 2.312 tidak. Oke. Tadi saya input 50.000, tapi kenapa saya disuruh transfer 52.312? Nggak usah khawatir, karena apa? 2.312 ini bukan admin atau bukan biaya, tetapi ini adalah kode unik. Kode unik itu digunakan untuk apa? Kode unik digunakan untuk membaca, memudahkan sistem membaca bahwa ini adalah transfer dari kode agen teman-teman. Ketika teman-teman transfer segini, ke bank ini, ke nomor ini, ya nama pemilik akunnya pemilik rekening ini sudah benar transfernya, maka otomatis 1 sampai 3 menit datang bukan datang. Langsung masuk ke dalam sistem, ya. Saldo sistemnya akan langsung terisi sesuai dengan nominal yang ditransfer. Jadi ini bukan diambil langsung dari rekening teman-teman, tapi teman-teman transfer ya. Soalnya kemarin ada yang nungguin, "Bu, kenapa saldo saya masih utuh ya? Padahal saya tadi top up." Jadi dia itu nungguin, Pak, Bu, ya. Dia itu nungguin kalau ini itu diambil langsung dari sistem kita ke rekening mereka. Enggak, teman-teman harus transfer. Nanti berapa yang masuk? Tadi saya input 50.000, saya transfer 52.312. Yang masuk ke sini adalah sesuai nominal yang ditransfer.
Ingat di sini ada time limitnya, ada batas transfernya. Teman-teman kalau misalkan lupa belum transfer ini, sudah lebih dari 1 jam, jangan transfer. Ya, ulangi lagi aja dari awal. Karena apa? Kalau teman-teman transfernya di atas 1 jam, maka tidak akan langsung masuk otomatis. Baik, perhatikan. Oke. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Transfer bank, top up menggunakan transfer bank, keuntungannya adalah tidak ada biaya transfer. Makanya silahkan miliki salah satu nomor rekening yang ada di sistem. Ya, teman-teman menggunakan BNI ya ke BNI. Memiliki BCA ya ke BCA, maka tidak ada biaya transfer. Nah, tapi ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Yang pertama, teman-teman harus login dulu ke dalam sistemnya. Kemudian pengirim, nama pengirim itu ya harus pemilik akun, harus pemilik sistem. Ada kode uniknya. Nah, ini biasanya suka pada lupa. Ya, di grup itu banyak, "Pak, tolong ini saldo belum masuk karena kode uniknya ketinggalan." Nah, kayak gini ya. Nah, teman-teman perhatikan. Kemudian tidak bisa 24 jam. Karena apa? Ada jadwal cut off bank. Artinya teman-teman itu harus tahu jadwal cut off banknya itu jam berapa. Kalau teman-teman memiliki bank BCA, kemudian bank BNI, kemudian bank BRI, teman-teman harus top up di bawah jam 9 malam. Ya, karena kalau di atas jam 9 malam maka tidak bisa. Tapi kalau Bank Mandiri harus, kalau Bank Mandiri ini masih bisa ya, karena Bank Mandiri ini sampai jam 11 malam. Oke, nah ini kalau teman-teman mau menggunakan transfer bank untuk top up, pastikan sebelum jam 9 malam. Ya, nah kalau misalkan Bu, saya itu nominalnya salah, ya top up transfer tapi nominalnya salah. Kemudian saya itu transfernya itu lebih dari 1 jam, itu bagaimana? Saldo saya belum masuk-masuk. Kalau teman-teman belum masuk saldonya, perhatikan ya ini caranya. Kirim bukti transfernya ke grup, kirim kode agennya, bilang, "Kak, saldo saya belum masuk. Ini bukti transfernya, ini kode agennya." Maka nanti admin otomatis akan menginput apa menginput? Memasukkan saldo ini ya secara manual. Jadi top up itu ada 2, manual dan otomatis. Manual berarti teman-teman di top up-kan sama admin, meminta bantuan admin. Tetapi kalau teman-teman ya ini sudah benar, pokoknya benar semuanya, maka otomatis saldo akan masuk. Nah, itu namanya top up otomatis. Saldonya masuk sendiri. Ya, awas teman-teman, kalau teman-teman nanti keenakan dibantu sama admin, "Bu, saya lupa kode uniknya." Ah, biarin aja lah saya lupa kode uniknya, nggak pakai kode unik. Biar nanti saya dibantu sama sama admin saya. Sama admin MMBC misalkan atau admin kita Multi Express. Ya. Teman-teman jangan tenang-tenang. Kenapa? Karena kalau teman-teman nanti di top up-kan manual sama admin, maka selama 3 hari saldonya tidak akan bisa digunakan untuk transfer bank dan e-wallet, ya. Tapi kalau untuk tiketing bisa. Oke, seperti itu ya. Nah, ini saya sudah jelaskan, jadi teman-teman jangan sampai salah. Kemudian yang kedua, cara yang kedua. Ibu, kalau misalkan saya itu ada yang mau transaksi jam 12 malam untuk tiket pesawatnya. Saya top up-nya menggunakan apa? Ini alternatif yang kedua yaitu menggunakan virtual account. Virtual account ini akan aktif ketika teman-teman sudah diverifikasi video call. Ya. Bagaimana cara melihat aktifnya? Nih, sudah ada nomornya di sini. Ya, kalau yang sudah ada nomornya berarti sudah aktif dan teman-teman sudah bisa top up atau gunakan. Ya, di sini ada BSM. Kemudian ada caranya juga bagaimana sih caranya ya, teman-teman ikuti caranya. Nah, di sini ada MyBank. Teman-teman yang sudah diverifikasi video call, nggak semua banknya langsung aktif virtual account-nya. Yang belum aktif siapa? Nih, BCA. Teman-teman bisa lihat ya di sistem teman-teman. Ini sudah aktif karena sudah diaktifkan ya. Kemudian Briva juga belum aktif, OCBC juga belum aktif. Yang aktif itu baru apa? Permata, BSI, Maybank, ya, kemudian Muamalat ini sudah aktif. Oke, perhatikan. Saya akan kasih tahu. Kalau teman-teman top up menggunakan virtual account, ya itu ada kelebihannya. Yang pertama, siapapun bisa transfer. Yang penting teman-teman
ya, ini di-share aja. Misalkan malam-malam itu ada orang yang mau membeli tiket pesawat, kemudian sudah kita bookingkan, misalkan 10 juta, sudah di-bookingkan sama teman-teman, tinggal bayar kan mereka, maka mereka kasih aja rekening virtual account Permata. Bro, ke sini aja ya transfernya ke akun Permata saya misalkan gitu ya. Maka mereka transfer, nanti saldonya langsung masuk ke sistem. Teman-teman tinggal isut saja tiket pesawat ya. Itu contoh saja. Oke. Kemudian nanti ketika teman-teman ngasih nomor rekening ini, maka yang akan muncul di dalam layar ATM-nya mereka, namanya adalah kode agen teman-teman, JKT sekian-sekian. Transfer ke JKT sekian-sekian. Nah, ini kalau misalkan belum diganti nama sama teman-teman, ya. Tapi apakah ini bisa diganti nama menggunakan, nama usaha teman-teman? Bisa. Nah, ini keunggulan dari virtual account. Oke, kita lihat ya, perhatikan. Satu, ya tadi ya, siapapun bisa transfer. Jadi tidak harus pemilik akun yang transfer, itu kalau menggunakan virtual account. Karena itu digunakan untuk apa? Virtual account ini digunakan untuk top up dan digunakan untuk pembayaran dari customer. Itu kegunaan dari virtual account. Kemudian nominal transfer itu bebas. Teman-teman mau top up menggunakan virtual account, mau top up 500.000 ya transfernya 500.000. Customer mau bayar tiket pesawat 200.000 ya 200.000, masa tiket pesawat 200.000. Ya 2 juta misalkan ya 2 juta. Tidak ada kode unik. Apakah langsung masuk? Ya, langsung masuk. Karena otomatis. Oke, kemudian bisa 24 jam yang ada tulisannya 24 jam. Nah, ini ada tulisan 24 jam, artinya kapanpun bisa transfer. Nah, ini. Tapi kalau tidak ada 24 jam, maka nggak bisa. Ini BCA nggak ada ya, maka tidak 24 jam. Oke, kemudian nama usaha bisa dimasukkan ke dalam virtual account mengikuti syarat yang berlaku. Ada biaya admin Rp100.000 per bank seumur hidup dan syaratnya banyakin transaksi. Maksudnya bagaimana, Bu? Kok pusing ya ngantuk ya lapar? Siapa itu? Ini ngomong sendiri apa emang teman-teman di sini ngantuk ya? Oke, nah perhatikan teman-teman ya, saya akan kasih tahu. Tadi apa ya? Oh iya, nama virtual account kita itu bisa diganti teman-teman. Contohnya ini. Nah, ini sudah diganti ya. Ini sudah diganti. Nah, namanya Argosari Travel. Jadi, kalau ada orang membeli tiket pesawat, saya kasih rekening virtual account ini. Maka yang ada muncul di dalam layar ATM-nya transfer ke Argosari Travel. Orang percaya nggak? Percaya. Ada orang membeli tiket pesawat ke Pak Alwi, dikasih rekening pribadinya Pak Alwi, kira-kira percaya nggak? Belum tentu. Tapi kalau dikasih rekening virtual account dengan nama usaha Pak Alwi, namanya Alwi Travel, orang transfer akan kelihatan Alwi Travelnya di dalam ATM-nya mereka, layarnya ya, atau mobile banking mereka, itu maka akan menjadi trust atau kepercayaan dari customer. Tapi ada syaratnya. Ketika teman-teman mau mengganti nama virtual account ini, kode agen ini mau diganti dengan nama usaha teman-teman, caranya bagaimana? Di sini ada tulisannya ganti nama ya. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Banyak transaksi. Yang kedua, setiap pergantian nama ada biaya Rp100.000. Berapa banyak Bu transaksinya? Ya teman-teman transaksi aja, saya nggak tahu berapa banyaknya karena itu yang menilai sistem. Paham ya? Nah itu ada syaratnya. Bu, kalau saya nanti mau mengaktifkan Bank BCA, Briva itu gimana? Syaratnya sama. Yang pertama, teman-teman harus banyakin transaksi. Yang kedua, teman-teman harus sedia dana 100.000. Ya, 100.000 dan berlaku seumur hidup. Oke, kemudian di sini tanpa login sistem. Jadi teman-teman itu kalau mau top up menggunakan virtual account, yang penting ingat aja rekening virtual account. Ya. Oke, kemudian ada kekurangannya juga. Kekurangannya apa? Ada biaya admin 1.500 sampai 2.500. Makanya saya selalu bilang, kalau teman-teman mau top up menggunakan virtual account ini, jika terpaksa ya, terpaksanya bagaimana? Yaitu ada transaksi malam-malam, kan teman-teman nggak bisa menggunakan transfer bank karena udah lebih dari jam 9. Maka silakan menggunakan virtual account. Ya, tapi harus lihat-lihat dulu transaksinya. Ada orang membeli tiket pesawat, komisi kita 50.000.
dikasih virtual account Permata. Ada orang transfer, ya misalkan transfernya 5 juta. 5 juta, dari transaksi 5 juta itu teman-teman dapat misalkan 100.000 misalkan, ya, atau 50.000 terserah ya. Maka dari 50.000 itu nanti teman-teman akan mendapatkan potongan 1.500. Atau misalkan teman-teman top up lah 100.000 ya ke sini. Teman-teman memiliki bank Permata, transferlah ke bank Permata. Maka setiap transfer misalkan teman-teman top up 100.000, maka ada biaya 1.500. Jadi masuknya hanya 98.500. Jangan sampai teman-teman transaksi pulsa dikasih virtual account. Bro, bayarnya ke sini ya. Transaksi berapa pulsanya? Pulsa 5.000 dikasih virtual account Permata. Komisinya aja cuma 1.500 misalkan ya, teman-teman ya. Maka habislah. Nah, teman-teman jangan sampai. Jadi silahkan gunakan yang terpaksa. Ini ya. Kalau misalkan teman-teman masih bisa menggunakan transfer bank ya, transfer bank aja top up-nya. Bu, kalau misalkan orangnya itu kan walaupun di bawah jam 9 malam, tapi kan orangnya kalau membeli tiket pesawat kan saya harus kasih virtual account. Nah, kalau itu beda ya. Teman-teman kalau transaksi tiket pesawat pokoknya enak deh. Ya, karena komisinya lumayan. Di sini ada perbedaan untuk BSI. BSI itu 2.500 ya, selain BSI 1.500. Kalau misalkan teman-teman mau transfer ini, tapi kelupaan, Bu saya tadi keburu ke log out atau keluar dari sistem, saya lupa ini transfernya saya belum transfer. Ya, ingat ya, harus masih di bawah 1 jam dan teman-teman lihat di laporan. Di sini ada tulisannya menunggu transfer. Kalau ini sudah ditransfer, otomatis akan ada tulisannya sukses. Itu untuk top up, perhatikan. Insya Allah teman-teman sudah pintar ya. Nah, kita langsung masuk ke bagian yang utama, yaitu bagaimana teman-teman bisa mengirimkan paketnya. Oke. Bentar ya. Baik. Nah, ini. Saya akan coba praktekkan untuk teman-teman yang mau kirim paket. Teman-teman kalau ada orang yang kirim paket, silahkan teman-teman di sini klik. Ya. Klik di sini. Nah, perhatikan dan konsentrasi. Biar nggak banyak pertanyaan. Di sini ada form order, ada daftar alamat, ada cetak resi, ada tracking, ada laporan. Sudah lengkap ya, teman-teman. Perhatikan. Form order digunakan untuk menginput data-data customer yang mau kirim paket. Maka di sini form order. Daftar alamat digunakan untuk apa? Menyimpan pelanggan-pelanggan kita. Ketika mereka datang lagi kirim paket, nggak harus input data kembali. Alamatnya sama nomor teleponnya itu sudah tersimpan. Ini daftar alamat. Cetak resi untuk mencetak resi, tracking untuk melihat sampai di mana barang-barang yang teman-teman kirim, laporan untuk melihat transaksi yang sudah ditransaksikan. Ya, oke. Keunggulan dari sistem kami adalah kami bisa melayani dengan 2 cara. Yang pertama, customer datang ke tempat kita atau teman-teman memiliki customer-nya tinggal tunggu di rumah saja tanpa harus datang ke tempat kita. Jadi artinya kita bisa memiliki pelanggan seluruh kota Indonesia. Dan tidak ada jarak ya, tidak ada jarak. Contoh, di depannya teman-teman ada yang buka JNT. Apakah teman-teman boleh membuka ini? Boleh. Ya, boleh. Kemudian tidak ada target transaksi kirim paket, tidak ada. Teman-teman mau hari ini transaksi, tahun depan ada transaksi, nggak ada transaksi, apakah sistemnya tetap aktif? Tetap aktif karena ini berlaku selamanya. Ya, oke. Nah ini misalkan contoh, Pak Alwi itu ada di Jakarta. Pak Alwi ada di Jakarta. Ya, oke. Bagaimana cara input datanya? Perhatikan. Untuk mendapatkan resi ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama atau halaman yang pertama, teman-teman silakan input lokasi pick up. Lokasi pick up ini, pelan-pelan ya. Lokasi pick up ini kuncinya adalah di mana barang itu berada, tulis kecamatannya, bukan alamat lengkap, bukan, tapi kecamatannya. Perhatikan ya. Misalkan Pak Alwi itu ada di Jakarta. Jakartanya mana? Misalkan di Sawah Besar. Ini kecamatan ya. Sampai ada tulisan di seperti ini ya. Sawah Besar. Oke. Nah,
Ini kecamatan. Ada orang datang ke tempatnya Pak Alwi. Pak Alwi ada di sawah besar, maka di sini diketik sawah besar. Ya, intinya barang itu ada di mana? Ketik kecamatannya. Kan ada orang datang ke tempatnya Pak Alwi, otomatis barangnya di tempatnya Pak Alwi kan gitu ya. Maka silahkan ketik kecamatannya. Mau kirim kemana silahkan. Kalau kirim kemana sih gampang ya. Lokasi penerima berarti kirim kemana. Kecamatannya di mana? Kecamatannya misalkan Bandung, Antapani ya misalkan. Seperti ini ya, gampang banget. Oke, ini kalau misalkan ada orang datang ke tempatnya Pak Alwi. Tapi kalau misalkan Pak Alwi ada di sawah besar, ada di Jakarta, tapi customer-nya itu ada di Bandung. Namanya misalkan Ibu Ani. Pak Alwi saya mau kirim paket tapi saya ada di Bandung. Bisa nggak Pak Alwi? Bisa Bu. Ibu ada di kecamatan mana? Saya ada di kecamatan Cibenying Kidul misalkan ya. Cibenying Kidul. Klik kecamatannya. Ibu Ani mau kirim barang kemana? Mau kirim barang misalkan kemana? Wonokolo, Jawa Timur. Ya silahkan. Oke, kemudian di sini ada titik lokasi. Titik lokasi ini nggak usah diklik kalau misalkan teman-teman nggak pilih yang ini. Ya, untuk klien parcel ini lagi ada updatean terus ya. Jadi kalau misalkan belum bisa, teman-teman kalau misalkan ini belum bisa nanti lapor aja ke admin ya. Oke, ini jangan diklik titik lokasinya kalau dari Jawa Barat ke Jawa Timur karena ini biasanya langsung sampai 1 hari ya. Oke. Kemudian di sini untuk titik lokasi, misalkan dari Cibenying Kidul ke Cileunyi itu kan sama-sama Bandung ya. Nah, maka nanti bisa menggunakan ini, titik lokasinya harus yang sudah tertanam di Google, ya di map, Google Map. Oke, kemudian di sini ada berat. Nah, berat silakan tulis, Ibu Ani, beratnya berapa? Berat saya 45. Bukan Bu Aninya, barangnya berapa beratnya? Sepatunya 10 kilo. Nah, mau kirim sepatu ya, 10 kilo ditulis 10 kilo. Kemudian kalau sudah, nah silakan ditanyakan, Bu, itu sepatunya dusnya besar atau kecil? Oh kecil Pak, kecil misalkan. Kalau kecil maka nggak usah dimasukin dimensinya. Tapi kalau besar, contoh ini produk besar, barang yang besar ya. Teman-teman mau ngirim barang misalkan kerupuk 2 kilo atau peyek 2 kilo. Kalau peyek 2 kilo atau kerupuk 2 kilo, jangan 2 kilo, misalkan 5 kilo ya, besar ya. Kerupuk 5 kilo, kalau dimasukin ke dalam dus, otomatis dia akan besar dusnya. Kan nggak mungkin, kerupuk itu kan nggak mungkin dikecilin, nggak mungkin. Beda kalau bantal, bantal gede, tapi kalau dikecilin bisa ya. Nah ini bedanya. Kalau barang-barang seperti ini bagaimana? Maka ketika di sini misalkan ditulis 5 kilo, ditimbang kok 5 kilo. Ketika barangnya besar, silahkan masukkan dimensi. Ini diklik ya. Panjangnya ditulis 40 misalkan. Lebarnya 40. Tingginya 40. Akan ketemu di sini 10 kilo, maka yang dipakai adalah yang ini. Yang terbesar. Tapi ketika teman-teman masukkan dimensi, misalkan dimensinya 20, ya, ini 10, ini 20 misalkan. Di sini nggak ada 1 kilo, berarti yang dimasukin yang mana? Yang tadi, yang sebenarnya yaitu 2 kilo. Jadi mana yang terbesar itu yang dipakai antara berat dan dimensi. Bu, kalau orangnya jauh bagaimana caranya? Takutnya dia itu bohong. Barangnya 10 kilo tapi bilangnya 2 kilo. Caranya gampang. Ketika ada yang kirim paket dari jauh, sebelum dibungkus, tolong itu barang apa difoto. Tapi jangan sampai teman-teman itu mengirimkan paketnya UMKM yang teman-teman sudah kenal, disuruh foto terus. Udah tahu jualanmu kena, disuruh foto aja terus. Ya nanti dia kesel. Silakan teman-teman ini untuk mengantisipasi orang yang baru kenal yang kirim paketnya. Suruh foto dulu. Itu barangnya apa? Foto, cekrek. Kalau sudah ditimbang, berapa kilo Bu? 2 kilo. Coba saya lihat timbangannya. Cekrek foto. Itu ada data realnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman misalkan input sembarangan, teman-teman input 2 kilo, ternyata pas diambil sama kurir, di sana dimasukin dimensi 10 kilo jadinya. Siapa yang nanggung teman-teman nanti?
Ya kalau nanti customer ngerti, kalau nggak ngerti nggak mau ganti, teman-teman jadi buntung, nggak jadi untung, ya. Ini perhatikan. Bu, tapi nanti kalau misalkan ditanyakan diam apa nggak marah-marah? Nggak usah khawatir teman-teman. Customer itu paham, UMKM itu paham apa yang harus dia persiapkan ketika mau kirim paket, ya. Dimensinya dia harus ukur, udah paham biasanya. Oke ya, seperti itu. Oke, kalau sudah misalkan teman-teman ini anggap aja ini barangnya kecil ya, kita nggak usah pakai dimensi. Nah, di sini juga kita bisa melayani COD. COD itu maksudnya bagaimana? Ibu Ani tadi jualan sepatu, tapi sepatunya belum dibayar. Maka nanti customer-nya Ibu Ani bayar di tempat, itu namanya COD. Kalau kasusnya seperti itu, silahkan teman-teman masukin di sini. Ya, harga yang belum dibayar berapa? Bu Ani, yang belum dibayar sama customer berapa? Oh, yang belum dibayar 1 juta. Oke, masukin 1 juta. Atau misalkan yang belum dibayar sama customer 400.000, masukin 400.000. Ya. Nah, sekarang saya akan praktekkan untuk COD, perhatikan. Ini saya kirimkan barang COD ya. Oke, kalau sudah, nah di sini ada tampilkan cashback. Kalau teman-teman mau ditampilkan komisinya silahkan diklik ya. Tapi kalau nggak mau ditampilkan nggak usah diklik. Saya mau tampilkan saja biar teman-teman dapat tahu komisinya berapa ya. Oke, kalau sudah teman-teman klik lanjutkan. Ini cara teman-teman kirim barang COD. Oke, kita tunggu ya. Teman-teman ini ngantuk apa serius ya? Oke, jangan ngantuk ya, saya aja semangat nih, ngomong aja nggak beres-beres. Siapa kemarin yang bilang, "Bu Nafisa tuh ngomong aja ya, penggawean yang ngomong aja terus ya." Oke, Mbak Dati selalu semangat, Mbak Dati, keren ya. Udah balik modal nih Mbak Dati ya, selamat, alhamdulillah. Nah, baik teman-teman silahkan perhatikan di sini. Untuk COD, kalau ada barang yang mau dikirim COD, jangan melirik-melirik ke bawah. Teman-teman silahkan lirik ini aja udah ini. Khusus COD ini ya. Ada Ninja dan Si Cepat. Ibu Ani, untuk COD itu hanya ada Ninja dan Si Cepat. Ibu Ani mau pilih apa? Ya. Oh, saya mau pilih Ninja aja. Ninja lebih murah ya? Iya, Ninja lebih murah. Sampainya 1 sampai 3 hari sampai. Kalau Si Cepat Siun itu 1 sampai 2 hari sampai. Emang lebih cepat sih. Ya, tapi ini estimasi. Semuanya juga estimasi ya. Nah, kalau estimasi ini biasanya tepat atau tidak, Bu? Ya, kadang tepat, kadang tidak. Kan kadang terjadi sesuatu di jalan kan kita tidak pernah tahu ya. Nah, ini hanya estimasi saja. Tapi selalu kalau misalkan tidak ada kendala ya tepat gitu ya, 1 sampai 3 hari. Oke, misalkan contoh, Ibu Ani pilih yang ini. Ini cara untuk transaksi COD. Perhatikan. Apalagi teman-teman di sini yang distributor yang sudah mengaktifkan agent-agent harus paham tentang ini, ya, harus tahu. Ini ada 616.645. Bu Ani, ini 616.645. Oke, Pak. Ya, Pak Alwi. Oke, siap. Nah, ketika muncul segini, artinya 600.000 itu adalah harga produknya yang belum dibayar. Artinya ini uangnya Ibu Ani, uang sepatunya Ibu Ani, dan sisanya 216.000 ya. 645 itu adalah ongkirnya. Ongkir, teman-teman ya. Ongkir untuk COD itu lebih mahal karena ada biaya COD dan ada asuransi. Kita lihat dengan alamat yang sama, dengan berat yang sama, dengan Ninja, kalau yang bukan COD itu berapa? Kita lihat yang Ninja ya. Ninja ini 184.900, lebih murah ya. Kalau yang COD itu 216.645, artinya lebih mahal COD. Oke ya. Nah, kalau teman-teman melayani COD, maka teman-teman tidak harus sedia uang di saldo sistem segini, tidak. Karena ini akan dibayar sama customer. Jadi teman-teman itu cukup input saja barangnya yang mau dikirim. Etiket sih? Resinya kasihkan ke Ibu Ani. Biar Ibu Ani yang kirim ke customer-nya gitu loh. Ya, seperti itu. Apakah Ibu Ani harus bayar ke Pak Alwi ini? Tidak. Pokoknya nggak ada pembayaran dari Ibu Ani, nggak ada pengambilan saldo.
Teman-teman tinggal input saja. Kalau sudah nanti akan dibawa barangnya kemudian dikirim ke customer. Sama customer dibayar 616, 645 dibawa sama kurir. Maka nanti uangnya Ibu Ani yang 600.000 cairnya kapan? 1 sampai 14 hari kerja. Masuknya kemana? Ke saldo sistem. Kalau sudah masuk ke dalam saldo, kasih tahu ke Ibu Ani. Bu Ani, ini sudah masuk dananya, mau ditransfer kapan? Oh, tahun depan aja transfernya ya, alhamdulillah. Nggak ada yang kayak gitu ya. Oke, seperti itu paham ya? Nah, ini cara kerja COD. Komisinya sudah ada. Ya, komisinya sudah ada. Kalau sudah dibayar sama customer baru komisinya masuk ke saldonya Pak Alwi. Itu. Ini COD. Oke, saya tidak akan membahas COD lagi. Saya akan coba bahas untuk barang yang bukan COD. Kalau barangnya sudah dibayar sama customer-nya Pak Ani, Ibu Ani, maka nanti jangan masukin di sini harga barang ya. Jangan dimasukin. Nolin aja, kosongin aja. Jadi kalau teman-teman kirim barang-barang yang tidak dibayar sama customer di tempat, jangan di sini. Nanti ada penagihan ke sana. Kalau teman-teman masukin harganya, ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman ya, ini barangnya bukan COD, kita lanjutkan. Oke, semangat. Ya, semangat, semangat. Alhamdulillah. Siapa yang masih semangat coba di chat. Siapa yang masih semangat? Chat, 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 chat. Ayo. Biar saya tahu oh ini masih enggak, oh ini belum tidur ya. Oke, semangat. Ya, semangat. Alhamdulillah. Lanjut. Orang Bali ya. Mau ke Bali belum jadi. Oh ya, nanti insya Allah saya di Jakarta tanggal 27. Saya ngisi acara di Jakarta tanggal 27. Teman-teman nanti bisa ketemu dengan saya ya, offline insya Allah. Tapi jangan pas tanggal 27-nya. Insya Allah ya. Oke, semangat. Siapa lagi nih? Pak Ahmad Soleh ya. Pak Arfian. Wih, ada Kalimantan. Oke, Mbak Dati. Thank you. Siapa lagi yang semangat? Nah, teman-teman perhatikan, ini kalau teman-teman misalkan mau input yang bukan COD, jangan lirik-lirik ini loh, awas ya. Jangan sampai lirik-lirik ini. Bu, kemarin saya itu input data. Kenapa ditagih di sana? Pas dilihat apa? Barangnya yang diklik adalah COD. Ya, jadi ada penagihan ya di sana ya. Jangan salahkan daku. Ya kadang seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Jangan pilih yang COD, silakan lihat yang di bawahnya ada kurir kargo ya. Ini juga bisa dipilih. Ibu Ani, di sini untuk 10 kilo, minimal 10 kilo kita itu ada kargo yang namanya si cepat gokil. Ya, si cepat gokil ada yang 54.900 3 sampai 4 hari kerja, ada yang 55.000 4 hari kerja. Silahkan kasih tahu. Oke, ini perbedaannya. Sebentar ya, saya kasih tahu biar teman-teman tahu. Keuntungan kita apa sih kirim paket gitu ya? Kita lihat. Kita cek ongkir yang ada di si cepat ya. Oke, misalkan Bandung. Tadi dari Bandung ke Wonokolo. Oke. Kita cek ya. Ini sama-sama ya, 10 kilo dari Bandung ke Wonokolo. Jadi ini sama ya, kita cek harganya. Perhatikan teman-teman. Ini ada best, ada ini namanya paket-paketnya ya, best, gokil, reguler, siun. Yang membedakan apa ini? Estimasi berapa hari, tarifnya berapa itu beda-beda. Nah, ini gokil ini 10 kilo. Kalau yang gokil, kalau di sini 55.000. Oke, 55.000 ada ya? Ada juga yang lebih murah. Bedanya apa? Kalau misalkan Ibu Ani kirim ke si cepat, sama nggak bayarnya ongkirnya? Sama, 55.000. Kalau ke Pak Alwi, sama nggak? Sama. 55.000. Bedanya apa? Pak Alwi dapat cashback 8.250 ya. Atau teman-teman yang memiliki produk sendiri. Kalau teman-teman kirimkan langsung ke secepatnya, maka harganya sama 55.000. Tapi kalau memiliki sistem sendiri, ada komisinya 8.250. Oke, Ibu Ari, terima kasih ya. Nah ini ya teman-teman ya seperti itu. Kemudian di bawah itu ada JNE, ada Wahana, ada Lion, ada JNT, ada Ninja lagi, ada ID Express, ada JNE lagi, ada SAP, ada Antar Aja, ada Kirim Aja, ada RPX, banyak ya. Nah inilah keunggulan kita. Teman-teman bisa transaksi dengan beberapa ekspedisi.
Oke, kemudian di sini ada, reguler. Reguler itu 215 ya, di sini reguler. Coba cek reguler ada nggak? Nah, ini reguler ya. Sama nggak 215? Sama, bedanya apa? Dapatnya komisinya lumayan loh, 43.000 ya, memiliki produk sendiri. Saya mau biasanya pakai secepat aja, Bu, ngirim produk saya, 215.000 misalkan. Bedanya, kalau Mbak punya sistem sendiri ini loh, dapat komisinya 43.000. Satu hari kirimannya Mbak itu 100 kiriman paket, maka satu hari berapa? Ya sayang banget. Nah gitu ya, misalkan contoh teman-teman itu mau promosi ke calon agen-agen, misalkan UMKM, silahkan. Oke, di sini ada JNE tracking, ada beberapa yang diambil sama kurir, ada yang tidak diambil. Mungkin teman-teman belum paham di sini, perhatikan. Kalau misalkan Ibu Ani pilih JNE, di sini ada tulisannya drop off. JNE tracking, maka di sini Ibu Ani harus antarkan sendiri barangnya ke agen JNE terdekat karena di sini ada tulisannya drop off, artinya tidak diambil sama kurir. Ini kalau pilih JNE tracking, ya. Nanti kalau saya ngantarkan ke sana, apa yang saya bawa? Kata Bu Ani. Nanti Pak Alwi akan kasih resinya. Dikasihkan ke Ibu Ani. Dikasih resinya, maka nanti kalau Ibu Ani tidak memiliki printer, silahkan tulis kode resinya di kertas, tempelkan ke barang yang mau dikirim, antarkan ke agen JNE terdekat. Ya, oke. Wahana juga sama. Ibu Ani pilih wahana, maka Ibu Ani harus antarkan sendiri ke sana. Ya, komisi masing-masing sudah menyediakan. JNE Tracking kasih 2%, Wahana ngasih 4%, Lion 10%, ya. Kemudian ada juga JNT 20%, Ninja 9%, ID Express 15% dan lain-lain ya. Oke. Kemudian di sini saya jelaskan selain JNE Tracking sama Wahana, ada yang lain ya. Kalau di sini ada tulisannya pick up service, maka ada yang ngambil ke tempatnya Ibu Ani. Ibu Ani biasanya pakai apa? Oh, saya biasanya pakai ID Express. Oh iya, tunggu ya, ada pick up service namanya. Akan ada kurir mengambil. Kemudian di sini ada juga kalau misalkan Ibu Ani pilihnya JNE yang reguler, ini juga akan diambil, yaitu ada tulisannya pick up service. Pokoknya di sini yang ada tulisannya pick up service itu akan diambil. Sistem kerjanya gimana sih, Bu? Nanti ada orang pick up, contoh. Ibu Ani pilih yang ada tulisannya pick up service. Ya, pilih misalkan apa? Ninja misalkan atau CNT. CNT ini lagi banyak perlambatan ya pick up-nya di mana-mana. Nanti saya kasih tahu caranya. Oke. Kalau misalkan Ibu Ani pilih yang ada pick up service. Kemudian Ibu Eni tuh mau pergi, kira-kira boleh nggak antarkan sendiri, antarkan aja ke sana walaupun ada layanan pick up, apakah Ibu Ani boleh antarkan sendiri ke sana? Boleh, ya, silahkan. Tetapi ada yang enggak. Kalau JNE itu dia tidak menerima, biasanya dia jarang menerima barang yang sudah barang yang ada layanan pick up tapi dianterin. Ya, nah ini biasanya kalau JNE itu nggak mau, ya, Lion juga sama. Jadi silakan kalau ada layanan pick up tunggu aja di rumah ya sama Bu Ani, sama pelanggan teman-teman. Gitu. Nanti teman-teman input, misalkan nih kita misalkan pilih yang ini JNE. Kita pilih si cepat, misalkan Bu Ani pilih si cepat ya, maka tinggal diklik aja di sini. Oke. Nah tadi kegunaan dari apa namanya itu komisi itu dimunculkan atau tidak, kegunaannya untuk apa? Kalau misalkan Ibu Ani adalah pelanggan yang jauh, maka teman-teman silahkan untuk komisi itu tadi ditutup, jangan sampai ada kelihatan komisi seperti ini. Cashback ya, tadi saya bilang cashback itu ada kotak kecil mau kelihatan cashback atau tidak. Kalau ada orang yang jauh yang pesan, ini jangan diklik dulu, jangan ditampilkan dulu cashback-nya. Biasanya kalau orang jauh kan, Ibu Ani tanya, itu ada paket apa aja Pak Alwi? Oh ini ada JNE Wahana, oh saya ingin tahu berapa ongkirnya. Oke, difotolah sama Pak Alwi. Difoto ya. Kalau sudah difoto, kemudian ininya lupa nggak ditutupin komisinya, nanti dia kayak gini. Alhamdulillah ya, saya kirim menggunakan JNT-nya Pak Alwi dapat cashback 36.000. Pak Alwi akhirnya apa? Termenung karena tidak dapat komisi ya. Makanya jangan sampai ini dimunculin. Nah, ini gunanya cashback-nya itu dilihatin atau tidak. Oke, kalau sudah saya akan coba untuk pilih si cepat. Maka kalau sudah pilih si cepat, klik lanjutkan. Nah, ini sedikit lagi ya, sedikit lagi kita selesai. Oke, ini kita masuk ke halaman terakhir. Halaman terakhir ini teman-teman,
nanti ketika sudah beres transaksi akan langsung mendapatkan resinya. Kita tunggu. Ya, kita tunggu ya. Nah, ini teman-teman, ini halaman terakhir ya, halaman ketiga. Ini paket yang diambil sama Bu Ani, ongkirnya 215.000, cashback-nya 43.000. Nah, cara sistem kerjanya seperti apa? Ya. Oke, di sini teman-teman ada ketentuan dan operasional kurir, silakan diklik. Setiap masing-masing atau masing-masing ekspedisi yang teman-teman pilih, maka akan menyediakan SOP. Teman-teman silakan klik download. Nah, di sini akan ada menyediakan SOP-nya ya. Jam berapa ada penjemputan kurir? Biasanya penjemputan kurir itu sampai jam 8 malam. Jadi kalau ada keterlambatan pick up, contoh, teman-teman input dari pagi, ya jam 10 pagi, tapi jam 4 sore belum di pick up misalkan, ya. Ada dua cara. Yang pertama teman-teman bisa antarkan sendiri ke kantornya, ke secepatnya, atau teman-teman nanti infokan ke admin kita, Kak, minta dibantu push dong, minta dibantu dipercepat untuk pengambilan paketnya. Atau misalkan, Kak, belum di pick up, ya, kirimkan barangnya, kode resinya kirimkan. Otomatis nanti kita akan menghubungi pihak sana. Ya, nanti akan di pick up-nya lebih cepat. Cepat atau tidaknya tergantung dari sana juga daerah-daerah masing-masing. Masing-masing daerah itu memiliki pelayanan yang berbeda. Contoh, JNT ada yang kalau di pick up itu sampai 3 hari, sampai 2 hari nggak di pick up. Ya, kalau kayak gitu bagaimana solusinya? Pilih ekspedisi yang lain. Kalau enggak, kalau teman-teman mau pilih yang JNT, teman-teman pilih JNT tapi antarkan ke ekspedisinya, ke kantor terdekatnya, itu caranya. Jadi jangan sampai teman-teman itu menunda kiriman paketnya customer. Gara-gara apa? Belum di pick up, teman-teman itu manjo. Ya, jangan sampai. Teman-teman diemin aja. Orang udah tahu belum di pick up didiemin aja. Ya, ganti ekspedisinya karena di sini ada beberapa ekspedisi atau teman-teman antarkan ke kantor JNT-nya. Tapi sebelumnya teman-teman lapor aja dulu ya ke grup, lapor aja. Kita selalu bantu push kok ke sana. Walaupun dari sananya nanti ada keterlambatan pick up lagi ya, udah. Teman-teman tinggal keputusannya seperti apa. Nanti kita bantu lagi push lagi belum di pick up lagi ya udah. Kita kasih jalan seperti itu keluarnya ya. Oke, kemudian di sini ada barang di bawah 1 kilo masuknya berapa kilo udah ada ya. Hitungan beratnya sudah ada. Silahkan teman-teman baca-baca. Kemudian ada barang-barang yang terlarang yang tidak boleh dikirimkan, yaitu barang-barang yang berbahaya, obat-obatan terlarang, pohon, kemudian hewan, motor juga belum. Dan ada barang-barang yang berasal dari marketplace itu belum bisa. Teman-teman jualan kerudung di Tokopedia, maka mau menggunakan sistem kita untuk mengirimkan kerudungnya nggak bisa. Kenapa? Karena ada double resi nanti. Masing-masing marketplace itu sudah menyediakan ekspedisi dan resi. Jadi kalau masukin ke data kita lagi, ke sistem kita, maka ada double resi lagi. Nah, teman-teman, di sini ada cara isi datanya ya. Kita coba. Isi paketnya apa? Misalkan skincare, ya, atau misalkan apa? Misalkan sepatu, terserah. Ya, kemudian di sini kategori barangnya apa? Misalkan kosmetik, misalkan. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian di sini ada harga barangnya berapa? Harga barangnya 100.000. Bu, kalau misalkan saya kirim dokumen, kan itu nggak ada harganya ya. Berapa masukinya? 10.000 atau 20.000. Barangnya berapa? Satu misalkan ya. Nah, saya akan ngejelasin di sini ini agak-agak butuh konsentrasi. Perhatikan. Di sini ada data pick up. Data pick up berarti di mana barang itu berada tadi, ya. Tadi itu barangnya itu ada di tempatnya Ibu Ani, ya. Ibu Ani di Bandung. Ibu Ani itu ada di rumah, di apartemen atau di kantor. Kalau Ibu Ani misalkan di kantor ya udah, makanya teman-teman itu bisa melayani kantor, bisa memiliki customer kantor. Kantor itu biasanya mengirimkan dokumen. Silahkan teman-teman lobby mereka, ya. Coba teman-teman ngobrol sama mereka, Pak, untuk pengiriman paket menggunakan saya, nanti ada kurir mengambil ke sini. Apakah nanti harus buka di situ? Ya, usaha kita harus ada di kantor itu tidak. Teman-teman sambil bekerja, sambil di rumah, input datanya terserah. Yang penting nanti ketika ada kiriman paket dari kantor itu, teman-teman kirimkan resinya ke sana dan mereka tinggal tunggu kurir menjemput. Ya,
Nah, ini untuk memudahkan kurir untuk mencari. Kemudian di sini ada Cibenying Kidul ya. Nah, ini ngambil barangnya di sana. Alamat lengkapnya Ibu Ani. Silakan tulis. Kemudian di sini ada data pengirim. Pengirimnya siapa? Ibu Ani. Kalau pengirimnya itu sama dengan data pick up, klik. Maka di sini ada tulisannya Ibu Ani. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini tinggal tulis nomor teleponnya. Alamatnya lengkap tulis. Kalau data penerima gampang ya, tinggal tulis aja mau kirim kemana, nama-namanya siapa yang digunakan, pengirim penerimanya itu namanya siapa, silakan. Alamat lengkapnya silakan ditulis. Kemudian di sini ada asuransi. Mau pakai asuransi silakan, enggak juga enggak apa-apa. Ya, ini kalau misalkan enggak pakai ya enggak usah dicentang. Kalau sudah di sini silakan masukin password. Nah, kalau sudah lengkap semuanya, teman-teman masukin password yang untuk login sistem. Ya, kalau sudah masukin password, maka teman-teman ditulis di sini paling bawah, yaitu order now. Kalau di order now diklik, maka otomatis 215.000 akan diambil dari saldo, teman-teman. Bu, kalau saldo saya cuma ada 50.000 gimana? Kalau teman-teman saldonya 50.000, ada transaksi 215.000, ya nanti dimarahin sama sistem. Zong, zong, zong gitu ya. Nggak boleh nanti. Jadi teman-teman itu silakan untuk saldo, silakan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman mau saldo berapa? Mau transaksi berapa ya? Bu, kalau misalkan saya top up misalkan 10 juta, kemudian saya nggak gunakan transaksi, apakah saya bisa transfer atau bisa ambil lagi ke rekening saya? Boleh, ya. Karena kita tidak mengendapkan saldo, teman-teman tidak menahan. Oke. Kalau ini sudah diambil dari saldo teman-teman berhasil, maka 43.000 lagi. 43.000-nya akan langsung masuk ke saldo teman-teman. Oke, nah itu cara mengirimkan paket tapi barangnya jauh. Kalau sekarang Pak Alwi itu mengirimkan paket tapi ada orang datang ke tempatnya Pak Alwi itu bagaimana? Nah, ini beda ya caranya. Perhatikan ya. Contoh. Nah, misalkan Pak Alwi itu ada di Bandung. Nah, Bandungnya mana? Di Cibenying Kidul. Pak Alwi itu ada di Bandung, di Kecamatan Cibenying Kidul. Tiba-tiba ada orang datang ke tempatnya Pak Alwi kirim paket. Berarti data pick up-nya di tempatnya Pak Alwi. Benar nggak? Ya, benar ya? Oke, ini cara input data. Kalau Pak Alwi memiliki printer, silahkan tulis data pick up-nya misalkan Alwi Express. Kayak gini ya, ini bisa. Nomor teleponnya tulis. Ya, alamatnya Pak Alwi tulis. Data pengirimnya siapa? Namanya Dodi. Oke, Dodi ya. Namanya Dodi misalkan. Silahkan data pengirimnya ditulis Dodi. Nah, setelah itu alamatnya ditulis semuanya lengkap, kemudian order now, maka keluar resi. Kalau Pak Alwi memiliki printer, maka nanti resinya itu 2 yang diterima sama customer. Resi dari Pak Alwi, ya, resi dari sistem kita, sama resi dari si cepat. Jadi sampai ke customer ada 2 resi. Perhatikan. Itu ada perbedaan resi. Kalau resi di sistem kita, pengirimnya adalah Pak Dodi. Kalau di sistem kita, resinya itu pengirimnya adalah Pak Dodi. Ya. Tapi kalau di resinya si cepat atau ekspedisinya, pengirim itu adalah nih, data pick up. Jadi kalau misalkan ya, Pak Alwi punya printer, nyampe ke customer itu ada 2 resi. Nanti ketika resinya ini diterima sama customer, barangnya diterima, maka di situ masih ada tulisannya pengirimnya Pak Dodi di resi yang tempat kita. Kalau misalkan Pak Alwi itu tidak memiliki printer, itu gimana? Kalau Pak Alwi tidak memiliki printer, kemudian di sini data pick up ditulis Alwi Express, maka sampai ke customer-nya. Customer-nya siapa ini tadi? Ya, customer-nya Pak Dodi, ya. Di customer-nya Pak Dodi nanti akan kelihatan pengirimnya adalah Alwi Express. Pak, maaf saya tidak tahu, saya nggak pernah mengirimkan barang dari Alwi Express misalkan contoh. Karena di situ Pak Dodi nggak muncul. Munculnya apa? Munculnya adalah pengirim itu adalah
data pick up. Nah, kalau kayak gitu bagaimana? Kalau teman-teman tidak memiliki printer, silahkan tulis di sini sesuai dengan pengirim, yaitu Pak Dodi. Ya, tulis di sini. Maka nanti ketika nanti resinya diterima sama customer, maka pengirimnya akan kelihatan Pak Dodi. Oh iya, dari Pak Dodi. Oke, siap. Ya, misalkan contoh. Tapi kalau gini, misalkan teman-teman itu ya, oke, bentar. Nah ini ya, paham ya di sini ya? Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Oke. Enggak ya, udah pada pintar-pintar ya. Nah ini ya teman-teman ya, jadi perhatikan. Tapi kalau misalkan teman-teman, aduh Pak, Bu, saya mah pingin ini aja lah ditulis aja pengirimnya. Pengirimnya aja yang ditulis di sini semuanya, mau punya printer, nggak punya printer, saya tulis di sini adalah data pick up-nya adalah pengirim. Boleh, boleh. Yang penting alamatnya adalah alamat alamatnya adalah alamat pick up. Ya, alamat di mana barang itu berada. Paham ya? Oke, nah itu caranya bagaimana teman-teman itu input data. Kalau sudah di order no, maka akan langsung masuk ke dalam laporan. Di dalam laporan ini, teman-teman akan melihat yang sudah ditransaksikan. Ini ada resi. Ketika diklik, maka nanti akan berhasil tersalin. Teman-teman silakan masuk ke cetak resi, masukin ini ya, masukin resinya. Kemudian di sini ada tampilkan harga di resi. Kalau mau ditampilkan ongkirnya di resi, klik. Kalau nggak mau ya nggak usah diklik ya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini wahana-wahana. Kalau teman-teman punya printer, silakan ini dibagi dua. Dibagi dua. Yang satu kasihkan ke customer, yang satu ditempelkan ke barang yang mau dikirim. Bu, kalau orangnya jauh bagaimana? Kalau orangnya jauh, ya ini di-download aja PDF, kasihkan aja ke customer yang jauh itu. Kemudian di sini, kalau customer itu tidak memiliki printer, tuh suruh tulis aja resinya. Tempelkan ke barang yang mau dikirim, maka tinggal tunggu kurir menjemput kalau ada yang pick up. Tapi kalau wahana, wahana ini harus diantarkan langsung ke wahana. Bu, nanti kalau nganterkan barang ke sana itu ngomongnya gimana? Dari online gitu aja. Ya. Oke, nah teman-teman, kalau untuk printer, printer yang biasa yang bisa digunakan sama kita untuk kirim paket, untuk resi dan tiket pesawat itu baru bisa digunakan menggunakan printer yang biasa. Kalau misalkan teman-teman punya yang Bluetooth atau thermal itu hanya digunakan untuk pembayaran-pembayaran. PPOB ya, transfer uang. Nah, itu bisa ngeprint invoice-nya. Tapi kalau untuk kirim paket, kemudian tiket pesawat harus pakai printer biasa, tapi nggak usah pakai printer pun bisa ya. Oke, nah kemudian di sini ada tracking. Bagaimana teman-teman bisa melihat ya di mana barang itu berada? Nah, kita lihat ya. Ini belum di pick up karena baru input tadi. Nah, teman-teman perhatikan. Kalau barangnya belum di pick up, maka teman-teman masih bisa batalkan. Di sini ada ya, di sini ya ada tulisannya batal resi di paling bawah. Silakan nanti teman-teman pilih ini ya, kalau ingin dibatalkan. Misalkan contohnya, input data alamat kok salah, ya udah dibatalkan aja. Maka nanti biayanya akan langsung masuk lagi ke saldo otomatis. Kalau dibatalkan, ya. Oke, kalau misalkan emang ada yang sudah sampai ya, kita lihat apakah ada yang sudah sampai. Contoh ya. Ya sorry, bukan di sini, di tracking. Oke. Kalau sudah sampai, otomatis nanti ada kelihatan. Nah, ini ya. Nah, ini belum ya, masih di jalan. Kalau misalkan ada customer itu mau cek ya, mau cek di apa? Langsung di webnya ekspedisi bisa nggak? Bisa. Ya, bisa teman-teman. Nanti customer itu bisa cek di ekspedisi masing-masing. Misalkan ini apa? Ini wahana ya, atau SAP ya silakan. Kayak gini teman-teman. Nanti customer bisa cek juga di SAP-nya. Oke, ya SAP. Kayak gini. Oke, kita lihat. Nah, kita masukin resi di sini. Ini contoh misalkan customer itu mau. Nah, ini ya udah ada ya di sini ya. Oke. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti customer juga bisa tracking. Artinya bahwa kita itu benar-benar resmi. Ya, resinya itu tersambung ke beberapa ekspedisi. Jadi nggak usah khawatir. Baik. Mungkin itu aja teman-teman ya. Nah, ini udah malam, udah ngantuk kayaknya teman-teman ya.
Nanti kalau misalkan teman-teman masih ada kebingungan, silakan nanti bisa hubungi kita. Kita sediakan beberapa admin di grup juga ya. Kemudian nanti kalau misalkan ada apa-apa yang teman-teman misalkan tanya tentang apa ya? Tanya tentang website, tanya tentang aplikasi, tanya tentang cara pengembangan bisnis atau selain transaksi aja. Teman-teman tanya selain transaksi, silakan nanti bisa hubungin saya atau Mbak Sofi juga bisa. Mbak Sofi juga untuk transaksi juga melayani ya. Jadi kalau ada kendala transaksi ya boleh silahkan nanti kita akan bantu. Tapi kalau misalkan teman-teman itu mau menanyakan tentang aplikasi atau website atau misalkan ada hal-hal lain yang mau dikonsultasikan silahkan bisa menghubungi saya. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan insya Allah saya akan bantu ketika teman-teman juga akan ada kendala transaksi. Misalkan teman-teman di grup itu tidak ada yang komen misalkan gitu ya. Biasanya saya suka japri teman-teman. Ya, biasanya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman di sini juga pernah ngalami ya. Saya itu japri teman-teman. Ketika saya lihat di grup teman-teman ada kendala, saya langsung japri teman-teman. Biar langsung gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih sekali untuk malam ini. Kalau misalkan ada kendala apapun, yang penting teman-teman itu tenang, nggak usah mikirkan gimana-gimana, ya. Karena apa? Ketika teman-teman sudah siap bisnis di sini, berarti teman-teman siap dengan segala resikonya. Yang penting ketika teman-teman udah masuk di sini, ya bisnis ini, saya hanya berpesan, sukai bisnisnya, jalani dengan bahagia, jangan sampai terbeban. Karena kalau teman-teman terbeban, maka tidak akan menghasilkan, saya yakin itu. Jadi jalani aja ngalir, anggap aja kita di sini itu jadi banyak saudara juga ya. Nah, teman-teman jalani bisnisnya dengan bahagia. Bagaimana cara untuk memulainya? Mau teman-teman mau transaksi, mau praktek. Kalau teman-teman nggak praktek, saya yakin lupa di sini juga ada. Bu, saya lupa lagi. Kenapa? Karena nggak pernah dipraktekkan. Ya, silakan teman-teman praktekkan. Ya minimal yang untuk sehari-hari ya. PLN-nya, tokennya, kalau ada kendala teman-teman lebih pintar. Teman-teman untuk kiriman paketnya, tiketingnya silahkan. Bagaimana cara untuk ngasih tahu ke customer kalau kita punya usaha kita? Loh, kasih tahu ke mereka. Ketemu orang kasih tahu usahanya apa. Oh ya kirim paket, oh di travel ini segala macam. Kasih tahu. Tapi saya belum pinter. Ya justru dengan itu nanti teman-teman bisa lebih pintar. Saya nggak pede karena saya tidak tahu apa-apa. Kasih tahu aja untuk belajar, ya. Teman-teman ngasih tahu tiketing salah misalkan kayak gitu ya, dia nggak jadi beli, nggak usah baper. Ingat ya, nggak usah baper. Mau ada yang beli, pokoknya kasih tahu di status WA. Alhamdulillah saya ada transaksi PLN, ada transaksi tiket, alhamdulillah ya. Alwi Travel sudah dibuka, Alwi Express sudah dibuka. Orang mau lihat, mau komen, mau enggak terserah. Yang penting saya sudah ikhtiar ngasih tahu usaha kita. Seperti itu aja ya, jalani dengan bahagia, jangan jadi beban. Oke, yang di sini yang distributor silahkan bisa buka akun-akun baru, saudara teman-teman mungkin silahkan buka untuk lapangan usaha. Ya, semoga dengan mereka mendapatkan penghasilan teman-teman pahalanya mengalir sedekahnya. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih sekali untuk training malam ini, teman-teman. Kita akan ketemu di training-training lanjutan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya berharap teman-teman terus aktif dan terus aktif. Jika ada kendala, jangan lupa hubungin saya atau hubungin admin, atau ada Mbak Sofi, ada Ibu Eni, ada juga tim admin yang ada di dalam grup. Besok kita akan masukin teman-teman ke grup yang belum dimasukkan ke grup. Ya, kalau ada kendala, ingat teman-teman harus tetap tenang. Jangan sampai gerasa kerusuh, jangan punya pikiran-pikiran negatif. Oke, karena kita insya Allah akan membantu kapanpun teman-teman butuh. Insya Allah. Baik, selamat malam teman-teman dan selamat beristirahat. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman ya. Oke, dadah semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Saya tutup ya. Ya, Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Semangat, semangat, semangat. Oke, saya tutup. Dah.